Selamat malam Jumat dan selamat datang di Osram. Kembali lagi sama aku Mala Kamila. Kali ini aku akan membacakan sebuah thread berjudul Akibat Kencing Sembarangan di Pantai Sendang Biru, Malang, dari @sang penulis malam. Namaku Wisnu atau akrab disapa Dodol oleh teman-teman kuliahku. Julukan itu melekat padaku karena sikapku yang nyeleneh dan omonganku yang ceplas-ceplos. Menurut teman-temanku, kehadiranku di antara mereka mampu memancing tawa dan juga meramaikan suasana. Oleh karena demikian, tak ayal kemanapun teman-temanku pergi, aku pasti selalu diajak mereka untuk ikut bersama. Begitupun saat teman-temanku Darmo, Gunadi, Karsono, dan Bimo ingin pergi berlibur ke Pantai Sendang Biru yang berada di Kabupaten Malang. Liburanku itu sebenarnya diadakan untuk merayakan hari ulang tahun Bimo yang bertepatan saat libur kuliah. Jadi tanpa keberatan aku pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang antara Yogyakarta dan Malang, kami berlima tiba di rumah Paman Bimo yang kebetulan berlokasi di kota Malang pada malam itu. Sesampainya di sana, aku dan teman-teman langsung diperkenalkan oleh Bimo dengan neneknya yang berusia 74 tahun, Paman Bimo serta anak laki-laki sematawayangnya. Bimo juga mengatakan jika sang paman sudah lama ditinggal meninggal sang istri dan hanya berfokus mengurusi nenek dan anak laki-lakinya. Saat Bimo sedang asik bercerita tentang latar belakang keluarga pamannya itu, entah mengapa mataku bergelir ya melihat setiap sudut di rumah sederhana tersebut. Hingga pada akhirnya sudut mataku menatap sesuatu yang menurutku agak mengerikan. Aku melihat dari balik pintu kamar kosong ada seorang wanita berambut panjang dengan mulut menyeringai yang tampak sedang mengintip. Aku berusaha memperjelas pandanganku, namun seketika wanita misterius itu lenyap. Mulutku terasa keluh, dan biasanya aku suka membanyol untuk mencairkan suasana. Kini aku enggan berbicara. Gunadi sempat menanyakan sikapku yang mendadak menjadi pendiam saat datang di rumah Paman Bimo. Namun aku berdalih karena tubuhku sudah lelah akibat perjalanan jauh. Aku lagi capek aja, Gun. Mungkin butuh istirahat ya, jawabku singkat. Perasaanku mulai semakin tidak karuan saat nenek Bimo menghampiriku dengan tatapan tajam dari ujung mata sampai ujung kaki. Kamu ini sebaiknya jaga sikap ya, jangan sampai mulutmu dan kelakuanmu membahayakan dirimu sendiri. Aku kaget dong dengan ucapan sang nenek, dan aku juga gak ngerti apa yang dimaksud dari ucapan nenek Bimo. Karena saat itu memang posisinya aku dan teman-teman yang lain baru sampai di rumah Bimo, belum sempat bicara banyak. Nek, kok nenek bicara seperti itu sama teman Bimo? Tanya Bimo dengan tidak enak hati. Temanmu ini nanti akan mendapatkan masalah jika dia tidak punya sopan santun, jawab si nenek ketus sambil menunjuk wajahku. Ya sudah, maaf Nek kalau saya ada salah. Jika saya tidak diterima di sini, saya lebih baik tidur di mobil saja, jawabku dengan sopan. Walaupun sebenarnya perasaanku mulai nggak nyaman ya. Tak lama wajah si nenek itu berubah menjadi sumringah. Ia bahkan memeluk tubuh Bimo dan menyambut kembali Bimo dan menyalami kami satu persatu. Paman Bimo segera membisiki sesuatu kepada Bimo dan Bimo terlihat mengangguk-angguk. Aku, Gunadi, Karsono, serta Darmo hanya bisa saling pandang dan mengisyaratkan sesuatu yang sebenarnya kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi di antara mereka. Maaf ya teman-teman, jadi nenekku ini ternyata sudah mengalami sakit pikun dan terkadang tuh ngomongnya nggak kejaga gitu loh, suka ngelantur. Sakitnya sih baru 1 tahun belakangan ini, kata pamanku. Sesekali, mohon maaf ya,
Sekali lagi mohon maaf kalau buat kalian tidak nyaman, ucap Bimo. Paman Bimo langsung menunjukkan kamar untuk ditempati yang ternyata adalah kamar yang kulihat ada penampakan perempuan misterius di situ. Begitu masuk di dalam kamar, bau lembab dan juga tercium bau dupa serta ada sedikit ceceran abu di sudut kamar. Namun karena sudah terlalu lelah, aku dan lainnya langsung rebahan di kamar yang hanya beralaskan tikar serta beberapa bantal usang. Aduh, kok hawanya gak enak ya? Mana tadi sewaktu baru datang rumah ini sikap nenek Bimo aneh banget, ucap Darno berkeluh kesah. Aku juga ngerasa gak nyaman di sini loh. Cuma ya mau gimana lagi, syukur udah diberi tumpangan kan, gak perlu keluar uang untuk menginap, jawab Karsono. Aku dan Gunadi yang sedari tadi diam hanya bisa mengangguk-ngangguk. Udahlah, kita istirahat aja, besok pagi rencananya kan kita mau perjalanan ke pantai. Takutnya bangun kesiangan kan, lagian gak enak kan kalau sampai Bimo dengar percakapan kita, ya kan, ucap Gunadi bijak. Keesokan paginya Bimo yang rupanya sudah bangun duluan membangunkan aku dan teman-teman lainnya untuk segera bergegas pergi ke pantai Sendang Biru. Sebelum pergi kami berpamitan kepada Paman Bimo dan neneknya untuk pergi ke pantai. Tapi saat aku hendak bersalaman dengan nenek Bimo, ia kemudian berkata dengan ketus, "Ingat pesanku semalam ya, jangan sampai kamu berulah." Aku hanya diam dan mengangguk dan Bimo kemudian menarik tanganku untuk segera masuk ke dalam mobil. "Ayo Bo, kita pergi. Jangan melamun, biar nenekku itu ngomong ngelantur, namanya juga udah tua ya." Aku kemudian terhenyak dan langsung segera masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan dari rumah Paman Bimo ke pantai Sendang Biru, aku mulai melupakan kejadian aneh di rumah Bimo dan kembali menjadi diriku yang suka bercanda dan berkelakuan konyol. Begitu sampai di pantai yang saat itu masih terlihat sepi, kami langsung berenang dan saling bercanda satu sama lain. Saat sedang asik, tiba aku ingin segera buang air kecil. "Hei, aku mau buang air kecil dulu ya di situ," ucapku sambil menuju ke sebuah pohon di dekat bibir pantai. Aku segera berlari kecil mendekati pohon dan buang air kecil tepat di bawahnya. Seketika aku merasa ada semilir angin yang meniup tengkuku dan kemudian bulu kuduku berdiri. Aku sempat menoleh ke arah sisi kanan dan kiri, karena saat yang bersamaan aku pun merasa seperti ada silhuet orang yang memperhatikan. "Bol, kamu ngapain berdiri lama-lama di situ?" teriak Darmo memanggilku untuk kembali bergabung bermain air di pantai. Iya, bentar Bol, tunggu di sini dulu, mungkin kepingin lebih lama melihat anuku. Orang aku lagi kencing aja ada yang memperhatiin," ucapku sembrono. "Ngawur kamu bicara, dodol," jawab Karsono dan Bimo sambil tertawa. Aku tidak menyangka saat itu ternyata akibat ulah perbuatanku kencing sembarangan dan berbicara tidak sopan akan berakibat fatal bagi diriku sendiri. Beberapa jam kemudian aku merasa, jika mohon maaf, kemaluanku ini rasanya sakit bukan main dan ada rasa panas yang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku sekuat tenaga mencoba menahan rasa sakit itu karena tak ingin merusak suasana liburan teman-temanku. Masa liburan bareng-bareng, senang-senang bareng, aku mengeluh sakit. Namun nyatanya bukannya menghilang rasa sakit itu, malahan semakin menjadi-jadi. Bimo yang melihat wajahku pucat dan bercucuran keringat dingin kemudian menanyakan apakah aku pecah. Lebih baik pulang aja Bim, sepertinya dodol sakit deh, sahut Gunadi dan diberi anggukan oleh Karsono serta Darmono. Aku hanya bisa diam dan merintih. Berkali-kali aku ditanya mereka apa yang sedang aku rasakan, namun aku hanya bisa menjawab, "Aku sakit perut." Rasanya aku malu jika aku berkata jujur. Jika kemaluanku sakit, sesamanya di rumah Paman Bimo, aku yang sudah tidak kuat untuk keluar dari mobil langsung digotong teman-teman yang lain masuk ke dalam rumah. "Temenmu ini diikuti jin, Bimo," ucap nenek yang tiba-tiba keluar dari kamarnya. "Nek, nanti saja bicaranya, saya mau mencarikan dokter untuk teman Bimo," jawab Bimo tergesa-gesa.
Tunggu dulu Bimo, jangan pergi, ini bukan sakit biasa, sahut si nenek. Itulah percakapan yang ku dengar terakhir kalinya dan tak lama semuanya jadi gelap. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Namun setelah aku membuka mata, aku terkejut melihat diriku berada di sebuah bangunan seperti kerajaan zaman dulu. Jika bisa aku gambarkan, bentuk bangunannya menyerupai bentuk bangunan kerajaan di film-film kolosal yang ada di TV. Aku lalu diseret dan dipaksa menuju sebuah singgasana, dan di sana aku melihat ada seorang pria bertubuh besar dengan mengenakan pakaian kerajaan. Kamu telah lancang mengencingi tahta wilayahku ini. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, ucap pria itu menggema. Aku berkali-kali memohon ampun, namun pria itu seolah tidak peduli. Ia lalu menyeretku ke sebuah ruang gelap yang jika ku perhatikan itu adalah ruang penjara bawah tanah. Rasanya hatiku mulai tidak karuan antara takut dan benar-benar khawatir. Aku mencoba berdoa sebisa mungkin. Namun saat aku berdoa, dalam hati mereka seolah mengetahui dan langsung menyiksaku dengan sebuah cambukan besar. Berada di dalam penjara gelap itu, aku mendengar sama-sama suara wanita yang bercakap-cakap dan perlahan suara langkahnya berhenti di depan jeruji tahananku. Lepaskan laki-laki ini, aku telah membuat perjanjian dengan rajamu, ucapnya lugas kepada salah satu prajurit. Ketika jeruji tahanan itu dibuka, aku pun langsung kembali tersadar ke alam dunia. Kulihat sekitar ada 4 temanku, nenek Bimo serta pamannya sedang mengerubungiku di tempat tidur. Alhamdulillah kamu sadar, ucap mereka serempak. Bol, tadi kamu kesurupan, kamu meronta-ronta dan tak lama pingsan, ucap Bimo. Cepat bawa temanmu ini ke panti Sendang Biru lagi, dia harus segera meminta maaf dan bawalah ke sini. Bawalah ini, siramkan ke tempat yang pernah dikencingi oleh temanmu, sahut nenek Bimo sambil memberikan sebuah air di plastik yang berisikan bunga setaman. Saat aku bangun dari tempat tidurku, aku merasa kemaluanku masih terasa sangat sakit dan membengkak. Aku pun harus meminta tolong kepada Bimo dan teman lainnya untuk membopong tubuhku ke dalam mobil. Aduh Bol, ini perjalanan untukmu, kalau bersikap dan bertutur kata itu harus sopan, ucap Darmo. Beruntunglah ada nenek Bimo yang bisa menyelamatkan, jawab Gunadi sambil merintih. Aku menanyakan saat aku pingsan tadi, karena aku benar-benar tidak ingat apa-apa lagi dan semuanya seperti mimpi. Karsono yang sedari tadi hanya diam ikut menceritakan kembali kejadian tersebut kepada diriku. Sewaktu kamu pingsan tadi, kamu tuh kesurupan, meronta-ronta gak jelas. Untung aja ada nenek Bimo segera bergerak cepat membaca rapalan dan menyalakan kemian. Setelah 15 menit ia duduk bersila dan menutup mulutnya komat kamit, matanya terbuka. Ia berkata, jika kamu akan kembali sadar, namun harus segera kembali ke pantai itu untuk meminta maaf karena masih ada jin yang menempel di kemaluanmu, tutur Karsono. Loh, kamu bilang awalnya sakit parut, tapi yang sebenarnya jangan-jangan kelaminmu itu yang sakit bro, tanya Gunadi yang masih heran. Karena terdesak aku pun mengakuinya jika benar adanya kemaluanku yang sakit setelah buang air kecil di bawah pohon tersebut. Kami pun baru tahu jika nenek Bimo ini seorang dukun. Terkadang memang nenek Bimo suka pikun dan ngomong ngelantur, itu semua karena ia memiliki khodam yang masih ada di dirinya. Aku juga baru tahu kalau nenekku ini seorang dukun loh. Padahal seingatku selagi aku masih kecil dahulu nenek ini orang biasa aja. Maklumlah aku pun sudah hampir 10 tahun ya tidak berjumpa dengan nenek lagi karena kepindahan orang tuaku, kilah Bimo. Pikiranku menerka-nerka jika saat pertama datang ke rumah Paman Bimo, aku sudah ditampakkan dengan wujud menyeramkan seorang wanita yang mengintip di balik pintu. Ternyata mungkin itu salah satu khodam atau peliharaan si nenek Bimo, karena setelah aku ingat-ingat saat aku berpindah ke alam lain, wanita menyeramkan itu yang justru menyelamatkanku. Sesampainya di pantai Sendang Biru, aku langsung menghampiri pohon yang pernah ku kencingi sembarangan. Aku bersimpuh meminta ampun karena telah hilaf dan berkata tidak sopan.
Setelahnya aku siram air yang diberikan oleh nenek Bimo di sekitarnya sebagai tanda maafku kepada penunggu yang berada di situ. Hanya dalam hitungan beberapa menit saja semua kembali normal. Begitupun kemaluanku yang tadinya membengkak kemudian sembuh seperti semula dan sakitnya pun hilang. Kejadian ini tidak akan pernah aku lupain karena mungkin saja jika tidak ada nenek Bimo yang mengerti akan ilmu kebatinan, aku bisa kehilangan nyawa atas kelalaianku sendiri. Akhir cerita, liburan yang seharusnya kami nikmati selama 5 hari berada di Malang. Akibat kejadian tersebut kami harus pulang lebih awal ke Jogja.